warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama masih datang dari Taiwan. Mbak Sri Pujiati, TKW Taiwan asal Blora, Jawa Tengah ini dipulangkan oleh majikannya dalam keadaan sakit. Telepon agensi berharap dapat bantuan, malah jawabannya mereka sangat menyakitkan. Berita yang kedua adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka kembali datang dari sahabat seperjuangan kita, Mbak Sri TKW Taiwan yang kemarin sempat lupa ingatan saat dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya hingga 150 juta. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Mbak Sri Pujiati, TKW Taiwan asal Blora, Jawa Tengah ini dipulangkan dalam keadaan sakit. Telepon agensi berharap dapat bantuan, malah jawabannya mereka sangat menyakitkan. Agensi Taiwan ke TKW yang sakit ini. Saya repot ngurusin kamu, kalau nggak terima silakan lapor 1955 atau KDI. Saya tidak takut. Diliput dari suara BMI.com, Sri Pujiati, umur 39 tahun, TKW asal Blora, Jawa Tengah, yang dipulangkan oleh agensi dalam kondisi sakit. Akhirnya mendapatkan fasilitas perawatan lanjutan di Indonesia setelah mendapatkan bantuan dari Ketua BP2MI. Sebelum dipulangkan, Sri divonis pembengkakan pada saraf jantung yang dapat mengganggu fungsi jantung serta saluran pencernaan oleh salah satu rumah sakit di Taiwan. Namun nasib Sri memang kurang beruntung. Ia bukannya mendapatkan pengobatan secara maksimum di Taiwan, tapi malah dipulangkan padahal Sri adalah PMI resmi dan sudah menjadi peserta ASKES selama 11 tahun. Sri merasa tidak mendapatkan perhatian dari agensinya. Bahkan agensi sempat mengucapkan kata-kata ancaman bahwa ia tidak takut kalau Sri mau melaporkannya. Berikut jawabannya. Saya repot ngurusin kamu. Kalau nggak terima silakan lapor 1955 atau KDI. Saya tidak takut, gertak agensinya. Ucapan agensi tersebut sangat membekas di benak Sri, yang pada saat itu sedang kesakitan meminta bantuan pengobatan ke rumah sakit. Menyaksikan kasus seperti itu, Faisal Sow dalam akun Facebooknya, yaitu tepatnya pada tanggal 26 bulan 9, memposting mengungkapkan kekesalannya dan menyayangkan tindakan agensi tersebut. Faisal juga menulis tentang PMI yang sakit dan langsung dipulangkan tanpa upaya pengobatan terlebih dahulu. Seperti ini sebenarnya bukan hal yang pertama kali. Permasalahan seperti ini saya harap bisa menjadi batu loncat sekaligus tamparan keras tepat di jidat kalian yang bertugas di Taiwan, agar dapat menaruh perhatian lebih lagi, jelas Faisal. Yang kaburan saja bisa diobati terlebih dahulu sebelum dipulangkan. Kenapa ini yang resmi malah begini lanjutnya? Jadi kronologinya begini guys, Mbak Sri ini adalah seorang TKW Taiwan asal Blora, Jawa Tengah. Ya, jadi beliau ini sudah bekerja di Taiwan sudah cukup lama, yaitu sekitar 11 tahun lamanya. Nah, beliau ini sakit ya, dan sama pihak majikan itu akan dipulangkan. Nah, beliau ini telepon agensi ya, berharap mereka itu bisa membantu atau memberi solusi paling tidak ya, agar bisa mendapatkan atau mengupayakan hak-hak beliau selama berada di Taiwan. Karena beliau ini kan resmi guys ya, jadi secara otomatis beliau setiap bulan itu kan membayar ASKES kesehatan. Nah, beliau ini berharap semoga saja beliau ini bisa disembuhkan atau bisa diobati di sini ya, karena sakitnya cukup parah ya, cukup parah, dan berharap bisa diobati di sini karena kalau menggunakan cenpaukat ya atau ASKES gitu kan lebih ringan, mungkin biayanya nggak begitu besar seperti itu. Tapi jawaban agensi itu sangat nyesek guys, sangat menyakitkan. Kenapa?
Justru mereka itu malah acuh tak acuh ya, tidak peduli sama sekali, bahkan bilang katanya dia itu sibuk, tidak bisa membantu atau tidak bisa mengurus Mbak Asri tersebut. Tidak cuma itu guys, bahkan si pihak agensi juga berani menggertak Mbak Asri bahwa jikalau Mbak Asri itu telepon 1955 atau KDI, pihak agensi tidak takut sama sekali guys. Ya akhirnya Mbak Sri kebingungan ya, beliau ini harus mencari bantuan ke siapa. Sedangkan setiap bulannya kan beliau juga membayar agensi ya, tapi di saat beliau lagi membutuhkan bantuan seperti ini malah tidak mau membantu sama sekali guys, bahkan acuh tak acuh, tidak mau peduli. Nah di sini banyak sekali yang geram ya, banyak sekali yang menyayangkan sikap agensi seperti ini. Terus setiap bulan kita bayar mereka itu buat apa gitu? Sedangkan kita lagi dalam keadaan seperti ini pun mereka tidak bisa membantu sama sekali guys. Jadi Mbak Asri ini sebetulnya hanya memohon atau meminta sama agensi untuk memperbolehkan Mbak Asri untuk berobat di Taiwan. Dikarenakan beliau ini kan punya as kesehatan paukat, kartu kesehatan, sehingga nanti untuk biayanya kan bisa lebih murah. Dan kita tahu ya, mungkin kalau di Taiwan itu kan lebih canggih seperti itu karena penyakitnya memang sudah sedikit parah seperti itu. Tapi ya itu tadi, si pihak agensi malah tidak mau membantu sama sekali. Nah sebetulnya kejadian seperti ini itu sudah sering sekali terjadi guys. Bahkan Mas Faisal juga sangat menyayangkan ya, kenapa sih banyak sekali agensi seperti ini gitu. Harus ada tindakan lebih lanjut supaya mereka itu jerah, tidak memperlakukan kita semena-mena gitu. Maksudnya apabila kita butuh bantuan, semoga saja mereka itu bisa secepatnya membantu. Karena yang pertama apabila kita kesulitan, yang pasti mereka lah yang kita cari. Karena mereka kita bayar setiap bulan guys. Dan alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang ya, akhirnya Mbak Asri bisa dipulangkan. Dan sama pihak BP2MI, alhamdulillah beliau mau membantu seperti itu guys. Dan katanya sih kemarin baru ada sokongan dana gitu. Dan mereka juga berharap nanti bisa diobati secara intensif agar bisa secepatnya sembuh seperti itu ya. Kita doakan buat Mbak Asri ya guys, semoga saja beliau cepat sembuh seperti sedia kala ya guys ya. Kasihan karena beliau itu sudah bekerja di Taiwan selama 11 tahun ya. Kita doakan semoga saja beliau diberikan panjang umur, kesehatan ya, sehat selalu, bahagia selalu di sana, berkumpul dengan keluarga tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke, kita langsung bahas berita yang kedua ya guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka kembali datang dari sahabat seperjuangan kita, yaitu Mbak Asri TKW Taiwan yang kemarin sempat lupa ingatan dan dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya hingga 150 juta rupiah. Jadi teman-teman masih ingat ya video saya sebelumnya tentang Mbak Asri Dewi ya, yang dirawat di rumah sakit, bahwa beliau pertama masuk itu sempat hilang ingatan gitu ya, bahkan tidak ingat dengan nama teman-temannya, padahal teman-temannya itu yang biasa ke rumah sakit bareng gitu. Awalnya masuk ke rumah sakit beliau ini sedikit lupa ingatan ya, bukan sedikit, memang lupa ingatan. Terus setelah itu sempat koma beberapa hari dan dirawat di ICU. Dan dokter bilang kalau biayanya itu sangat mahal ya, karena penyakitnya sudah parah gitu, yaitu kisaran 300.000 NT atau 100. Tapi Allah berkata lain begitu guys. Dan saya dapat kabar kemarin pagi di salah satu akun Facebook. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhumah Sri Dewi husnul khotimah, diampuni segala khilafnya, diterima amal ibadahnya, dan dilapangkan kuburnya serta keluarganya yang ditinggalkan, diberikan kesabaran dan ketabahan selama jalan pahlawan devisa kita, Mbak Sri Dewi. Ya, saya sempat kaget ya guys, karena baru beberapa hari saya meng-up video beliau seperti itu. Jadi mati rizki jodoh itu misteri guys ya, semua sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita doakan buat Mbak Sri semoga saja husnul khotimah ya, diampuni segala dosa-dosanya.
dan diterima semua amal ibadahnya ya, dan bagi keluarganya semoga saja diberikan kesabaran, amin amin ya robbal alamin, dan semoga saja proses kepulangannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke guys, dan itu tadi ya berita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.